Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali para pemirsa. Yang mana pada pagi hari ini kami hadir secara eksklusif untuk Anda. Yang mana di kesempatan pagi hari ini pula kami sudah terhubung dengan Wali Kota Parepare melalui fasilitas video conference Bapak Dr. Haji Muhammad Taufan PWS HMH seputar protokol penanganan COVID-19 di Kota Parepare. Dan kita sapa saja. Selamat pagi Bapak Taufan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, ini sekarang memasuki pekan keempat COVID-19 di Kota Parepare. Bagaimana kemudian protokol penanganannya? Mengingat jumlah yang terus bertambah, ditambah lagi banyaknya masyarakat yang belum teredukasi secara benar sehingga masih kucing-kucingan seputar penerapan dan pemberlakuan yang diberikan oleh pemerintah. Silakan Bapak. Makasih DIK. Saya tentunya pertama-tama menyapa masyarakat Parepare melalui TV Peduli ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan suasana bulan suci Ramadan ini yang merupakan kondisi abnormal, amalia-amalia Ramadan kita tetap semangatnya tidak berkurang dan tercatat sebagai amalia-amalia Ramadan kita yang terbaik tahun ini. DIK, saya rasa agenda kita bertemu pagi ini di layar TV Peduli Parepare adalah menginformasikan kepada masyarakat Parepare terkait upaya-upaya dari tim gugus tugas berkaitan dengan COVID-19 atau virus corona. Sebagaimana kita ketahui bahwa dari waktu ke waktu sudah 4 pekan ini tren perkembangan penyebaran virus corona di Kota Parepare ini saya bisa mengatakan cukup memprihatinkan. Nah, hal itu disebabkan karena masyarakat belum terlalu optimal dan serius menyikapi anjuran-anjuran, saran, maklumat dari pemerintah daerah, dalam hal ini juga tim gugus. Nah, seperti mulai awal merebaknya persoalan-persoalan virus corona ini, kita sudah menganjurkan agar supaya kita tegakkan physical distancing dan social distancing. Nah, ternyata dalam waktu atau proses merebaknya virus ini dari daerah ke daerah, karena Parepare daerah lintas, toh masih ada masyarakat yang tidak mengindahkan adalah acara pesta kapurung seperti itu. Sehingga di Parepare ini ada 2 klaster, yaitu klaster Lambelu. Lambelu ini yaitu adanya pejabat PLNI yang naik ke kapal Lambelu, dan kita tahu bersama bahwa ada anak buah kapal Lambelu itu yang terjangkiti virus corona. Mungkin disitulah dia dapatkan penyebaran virus corona dan pada akhirnya dinyatakan positif. Itulah kami katakan klaster Lambelu dari awal, karena kalau pimpinan JM PLNI ini terjangkiti, maka kami harus hati-hati. Kami sudah melakukan tracking, kami juga sudah melakukan screening di rumah sakit terhadap 23 staf dan jajaran PLNI yang pernah berinteraksi dengan beliau. Pihak rumah sakit dan dinas kesehatan mengambil langkah, yaitu mengambil rapid test dari 23 ini. Syukur alhamdulillah, karena kami melangkah cepat, hasil rapid testnya itu 23 orang ini dinyatakan negatif, seperti itu.
Baik, dan kemudian seperti ini Pak Wali, ini menjadi catatan bersama dan perlu tentunya kita sikapi secara serius. Tentang orang-orang ada sekarang istilah OKB Pak Wali, orang kepala batu demikian, yang sudah disampaikan seperti itu tapi tidak, bagaimana kemudian pemerintah melakukan tindakan tegas seperti itu? Jadi begini, langkah yang paling efektif dan virus corona ini tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berkembang biak, seperti itu bahasa saya sederhana, kalau kita tidak masuk kategori orang OKB itu. Yang munculkan ini OKB kan masyarakat sendiri, masyarakat yang beri predikat seperti itu. OKB ini, orang keras kepala ini adalah mempunyai potensi menyebarluaskan dan melemahkan upaya kita untuk memotong mata rantai penyebaran virus corona ini. Karena kelemahan virus corona itu adalah kembang biak, bahasa saya ya, tidak bisa menularkan kepada orang-orang lain apabila kita betul-betul berdiam diri di rumah. Kita hanya butuh 14 hari kekompakan untuk kita berada di rumah saja. Kalau 14 hari ini kita kompak, maka hari ke-15 itu sudah tidak ada potensi virus corona, penyebaran virus corona, karena masa inkubasinya 14 hari. Kalau orang-orang OKB ini, orang kepala batu ini tidak ada, saya yakin, insya Allah saya optimis. Itulah sebabnya substansi masalah di sini yang bisa memerangi penyebaran virus corona adalah warga saya sendiri, rakyat saya sendiri. Saya tahu suasana bulan suci Ramadan ini adalah momen-momen semangatnya kita untuk menegakkan nilai-nilai ibadah, semangatnya kita untuk mendulang pahala dalam bulan suci Ramadan ini. Tetapi ibadah yang paling baik ya adalah bagaimana kita menjaga diri kita sendiri dan menjaga diri orang lain. Itulah sehingga saya katakan, saya meminta dari lubuk hati saya yang paling dalam, ya, secara pribadi maupun kedinasan sebagai wali kota dan sebagai ketua tim gugus, meminta dengan sangat, tolonglah patuh sejenak. Saya tidak butuh waktu terlalu lama. Kita kompak berada di rumah. Saya yakin penyebaran virus ini tidak akan bisa menyebar kemana-mana. Seperti itu, Ika. Baik, nah kemudian seperti ini Pak Wali, memang di tengah bulan suci Ramadan seperti yang Bapak tegaskan bahwa kita semua rindu untuk beribadah, dalam artian kita ke masjid, tarawih, Jumatan. Tapi kita lihat sendiri di lapangan masih banyak yang masih main kucing-kucingan seperti itu Pak Wali. Bahkan polemik yang ditimbulkan aparat yang ingin menertibkan, mengikuti daripada instruksi pemerintah malah menjadi polemik. Bagaimana tanggapan Pak Wali? Betul itu Ika, polemik betul. Ada yang meng-WA saya dengan apresiasi. Ada juga warga saya meng-WA dengan mengkritisi tajam-tajam. Saya pikir persoalannya sekarang ini adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita secara pribadi dan secara kemasyarakatan, bahwa ada fakta di depan mata kita, yaitu virus corona yang mengancam jiwa kita, jiwa masyarakat secara luas. Nah, kalau semangat beribadah, bukankah ada fakta Majelis Ulama Indonesia, ahli-ahli agama, TV itu 1x24 jam, ahli-ahli agama, dai-dai kondang itu mengkomunikasikan bahwa semangat beribadah, apalagi yang berkaitan dengan sunnah, wajib pun seperti salat Jumat, bagi laki-laki dianjurkan dilaksanakan di rumah. Bukan pendapat-pendapat yang tanpa nilai historis, bukan pendapat yang tanpa nas. Jelas sekali bahwa persoalan ini adalah dibutuhkan kesadaran beragama yang tinggi. Nah, karena saya berpendapat bahwa Parepare ini adalah kota ulama, kota santri. Dari masa kecil saya sudah tahu dan rasakan bagaimana semangat beribadah warga saya dalam bulan suci Ramadan. Tapi seperti Ika katakan tadi, masih banyak warga main kucing-kucingan. Aparat, petugas tim gugus menggembok masjidnya dengan persetujuan
pengurus masjid dan tokoh-tokoh masyarakat, tapi kenyataannya masih adanya lewat samping, dan bahkan kita tidak tahu lewat mana, sehingga masih ada terkadang jamaah satu saf atau beberapa orang yang melaksanakan ibadah dalam masjid. Nah, kalau ini masih berlangsung terus, saya tidak optimis bahwa kita akan keluar dari pandemi ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kalau waktunya lama kita lalui pandemi ini, bayangkan akibatnya dari aspek sosial dan ekonomi, tentu dampaknya juga kepada masyarakat atau warga saya. Ini yang sangat memprihatinkan. Seperti itu. Oke, baik. Tapi seperti ini Pak Wali, ini juga perlu mungkin informasi yang memang sebenarnya media sosial menjadi salah satu virus yang cukup mematikan jika masyarakat kita tidak mendapatkan informasi yang valid dan akurat. Untuk itu mungkin pemirsa butuh penjelasan atau mungkin arahan dari Bapak Wali Kota seputar berapa jumlah terhitung hari ini, Pak Wali. Makasih Deika. Saya harus sampaikan bahwa ada beberapa yang harus dipahami oleh rakyat saya. Percayalah, kami pemerintah yang amanah, kami pasti memberikan informasi yang positif dalam artian validasinya tidak diragukan. Dan saya juga minta warga saya kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan langsung kepada tim gugus. Poskonya itu saya sengaja pindahkan ke rumah jabatan agar supaya masyarakat merasa leluasa untuk komunikasi dengan tim gugus. Jadi pemirsa TV Peduli yang saya cintai, jumlah pasien kita yang positif sekarang ini sudah 11 orang. Sudah 11 orang. Bayangkan DIK, kita sudah pernah berada di zona merah, tapi 2 pasien yang positif itu adalah warga di luar Parepare dan sempat kita mampu sembuhkan. Sehingga kita kembali berada zona hijau beberapa hari. Mungkin karena perilaku masyarakat yang tidak patuh dengan anjuran-anjuran kami, termasuk pelaksanaan ibadah Amalia Ramadan ini, sekarang pasien kita sudah 11 orang. Nah, yang PDP 13 orang. Perlu saya sampaikan nama inisial dari 13 orang itu DIK ya, perlu ya. Nah, saya kira penting untuk menjadi warning bagi masyarakat kita, Pak Wali. Oke, terima kasih DIK. Yang pertama adalah Nona WY. Nona WY ini usia 22 tahun, bertempat tinggal di perumahan Lompo Emas. Hasil swabnya sudah nyata-nyata dinyatakan positif 2 kali. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, Nyonya AH. Nah, ini Nyonya AH 46 tahun, ibu kandung dari WY tadi yang 22 tahun itu. Nah, ibu yang sudah positif juga 2 kali diambil swabnya. Inilah yang membuat pesta kapurung ini, Deka. Ini yang membuat pesta kapurung. Memanggil beberapa orang semua. Nah, yang ketiga adalah NA. Nona ini 19 tahun, juga positif, swab 2 kali berturut-turut. NA ini juga anak dari AH. Jadi ibu dan 2 anaknya. Nah, ini. Terus juga Tuan B. Tuan B ini adalah bapak dan suami dari yang ketiga tadi. Jadi satu rumah itu Ika 4 orang yang positif. Ini di Lompo Emas. Itulah sebabnya sekarang ini masyarakat dilarang berinteraksi di kompleks Lompo Emas itu, sehingga kita blokir, pokoknya tidak ada yang boleh masuk dan tidak ada boleh keluar juga. Kita butuh 14 hari ketegasan dalam hal ini. Itu klaster Kapurung. Nah, klaster Kapurung yang lain adalah Tuan AB. Nah, Tuan AB ini usianya 36 tahun, 2 kali di swab dan hasilnya positif, dan tinggal di depan Masjid Al-Manar. Jadi kalau ada kemarin pro kontra langkah-langkah kami,
di Masjid Al-Manar itu bukan tanpa hubungan kausal, bukan tanpa hubungan akibat. Kita tidak melangkah kalau tidak ada indikasi-indikasi kuat. Nah, Tuan AB ini, Tuan AB inilah yang merupakan anak ABK dari kapal asing yang dibuatkan pesta kapurung oleh Nyonya tadi ini. Nah, selanjutnya yang kelima adalah Nyonya NA. Nah, Nyonya NA 68 tahun, 2 kali di swab semua positif. Nyonya NA ini adalah mertua dari Tuan AB, kakak dari Nyonya AH, juga bertempat tinggal di depan Masjid Al-Manar tadi. Terus yang keenam adalah Nyonya NL 28 tahun, di swab 2 kali positif. Nah, Nyonya NL ini adalah kemenakan dari Nyonya AH. Nah, dan anak dari pengurus Masjid Al-Manar bernama Tuan RT. Nah, 7, Marlina, MA 32 tahun, hasil swab positif 2 kali, hasil positif, sempat kontak dengan Ibu AH. Yang ke-8 adalah Nyonya SA 59 tahun, swab 2 kali positif, warga Jalan Jenderal Sudirman. Nah, ibu ini riwayatnya kontak dengan anaknya yang bertugas di Maros. Dan anaknya beliau ini yang di Maros adalah dokter gigi. Ya, ini klaster berbeda, tetapi sampai sekarang ini kami lakukan pemantauan terus karena Ibu SA ini usia 59 tahun tidak pernah keluar dari rumahnya. Beliau tetap di rumah, tapi anaknya setiap pekan datang mengunjungi ibunya dari Maros ke Jalan Jenderal Sudirman. Itulah barangkali kondisi kita sekarang ini. Dan yang dinyatakan negatif hasil terakhir yaitu Nyonya Nurhida, Nyonya, ya tidak apa-apa saya sebut namanya karena negatif, Nyonya Nurhidayah 30 tahun, istri dari Tuan Abu Bakar. Jadi suaminya positif, tapi istrinya AB ini adalah negatif. Bilgis juga sudah dinyatakan negatif, anak dari Bilgis, Ahmad Yani, yang riwayatnya dari Jakarta, usia 8 juga negatif. Ada juga Ken Remase, 31 tahun, perawat rumah sakit di Makassar, dinyatakan negatif. Sedangkan DIK PDP kita yang dirawat adalah 13 orang. Jadi pasien dalam pemantauan. Ya, kalau PDP yang ditunggu hasil swabnya mudah-mudahan negatif. Tapi kalau positif maka bertambah lagi pasien kita yang positif. 13 orang, 10 dari klaster Kapurung, 10 dari mereka yang pesta-pesta Kapurung itu dipantau dan diisolasi sekarang. Diisolasi sekarang sebanyak 10 orang. 10 orang dari klaster Kapurung. Yang 3 itu ada di luar dari klaster tadi dan 2 warga Soreang. 1 warga Kecamatan Ujung. Nah, ada yang perlu saya sampaikan terkait dengan berita yang merebak, yaitu adanya yang dari Lakesi, pasar Lakesi. Ibu JH. Dia statusnya sekarang ini PDP karena demam dan fotonya pneumonia. Walaupun hasil rapid testnya adalah negatif, tapi diambil swabnya untuk ke Makassar, tinggal kita menunggu hasilnya. Mudah-mudahan ibu dari Lakesi ini, YH ini, kita berdoa mudah hasilnya negatif. Karena kalau positif,
saya khawatir sekali, namanya lakesik kita paham bersama, itu sebarannya pasti cukup menakutkan. Saudara-saudara sekalian, DIK, ada satu lagi yaitu terkait OTG, orang tanpa gejala. Inilah yang selalu saya suarakan. Dari awal-awal saya suarakan. Jangan selalu kita merasa benar sendiri, merasa bahwa tidak ada apa-apa di Parepare. Sekarang OTG saja sudah 982. Nah, OTG ini tidak mempunyai gejala-gejala, tidak demam, tidak batuk, tidak ada keluhan, tapi dia carrier, dia pembawa potensi-potensi penyebaran virus. Lain kalau seperti yang saya sebutkan tadi di PDP itu, dia memang ada keluhan, demam lah, menggigil lah, batuk lah, dan perasaan-perasaan lainnya, sehingga setelah kita foto, ditemukan data-data bahwa di paru-parunya itu, karena kita ada DIK, kita ada alat CT scan cukup akurat. Kalau sudah ada tanda-tanda pneumonia ini, biar dia negatif, saya perintahkan PDP cepat dia diisolasi cepat dia. Seperti itu DIK. Baik, pertanyaan kemudian yang mengemuka, Bapak tadi ada statement yang cukup menakutkan juga seputar sebaran ini, apalagi OTG yang sudah mencapai 900-an lebih. Bagaimana kemudian kesiapan rumah sakit kita untuk menampung atau mungkin memberikan pelayanan medis secara profesional kepada para penderita ini, Bapak? Silakan. Jadi pertama dulu DIK, menghadapi situasi dan keadaan ini kami melakukan pendekatan struktural. Kami ada camat harus tampil sebagai kawal terdepan, ada lurah sebagai pejabat di daerah itu yang melakukan pendekatan kemasyarakatan. Kami ada perangkat RW dan RT, kami ada Babinsa, Babinkantikmas, dikoordinasikan semua. Pertama kita harus dulu pantau, melakukan pemantauan secara berkesinambungan kepada mereka-mereka yang tanpa gejala ini. Jadi datanya kita buka ke RW RT, datanya kita buka supaya dilakukan betul pemantauan. Nah, secara berkesinambungan dievaluasi. Nah, kalau sudah lewat 14 hari, kelompok ini oke, kita tidak masukkan lagi OTG. Nah, olehnya itu, dengan melihat kondisi dan keadaan seperti ini, tentu pihak tim gugus juga bekerja secara masif dan terstruktur. Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Danjom Brimob, Pak Dandem POM, kami selalu duduk bersama atau melalui Fitkom seperti ini untuk melakukan persiapan-persiapan. Kita berpikir hal yang terburuk sehingga kita buat skenario-skenario yang ada. Salah satu skenario yang kita pikirkan adalah bagaimana kesiapan rumah sakit. Andi Makassar sebagai rumah sakit rujukan, rumah sakit daerah Kota Parepare ini dalam mengantisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan. Sekarang jumlahnya saja di kota kita ini, ya kalau kita mau jujur, ini kan sudah puluhan. Nah, kalau membludak, bagaimana kesiapan kita? Manajemen rumah sakit, dalam hal ini Dr. Rene dan Dr. Ibe sebagai wakil direktur pelayanan, telah mengambil langkah-langkah yang harus diapresiasi. Ada beberapa kamar, ruang di situ, yang fungsinya bukan sebagai kamar isolasi, itu mengambil langkah yang harus kita apresiasi, mengubah sedemikian rupa sehingga bisa dijadikan kamar isolasi, seperti itu. Baik, berikut mohon izin Bapak, saya menyampaikan beberapa pertanyaan yang masuk di fanpage Facebook kita. Ada Bapak Anwar dari Capagalung bertanya, apakah Parepare berpotensi untuk PSBB, Pak Wali? Kemudian bagaimana dampak ekonomi, skenario pemerintah kemudian terkait dampak terhadap masyarakat untuk pemberlakuan jikalau toh terminal disaster PSBB ini harus diterapkan, Bapak? Makasih DIK, Pak Anwar, perlu dipahami betul. Kita tidak berpikir ke sana lah, karena kalau PSBB betul-betul itu adalah langkah ekstrim Demokrat, tetapi ya kalau tidak bisa dihindari kita harus laksanakan. Namun saya yakin sekali kalau dengan melihat tren kesadaran masyarakat, laporan-laporan yang saya terima sampai semalam, tren masyarakat dalam melaksanakan ibadah tarwih ya di masjid-masjid, alhamdulillah trennya sangat baik sekali. Mudah-mudahan kita bisa berada pada titik nol. Salah satu contoh yang paling kita harus apresiasi adalah Camat Bacukiki.
Camat Bacukiki dengan kegigihannya, kekompakannya, kemampuannya merangkul tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, sekarang Kecamatan Bacukiki sudah zero. Tidak ada sama sekali masjid di Kecamatan Bacukiki itu yang melaksanakan salat tarawih dan salat Jumat semua. Alhamdulillah. Ini yang perlu kita apresiasi. Masjid-masjid yang lain di 3 kecamatan ini masih ada faktanya pelaksanaan tarawih, baik yang bersifat kucing-kucingan maupun yang terang-terangan. Nah, saya mohon pada kesempatan ini dukungan semua masyarakat. Kalau kita tidak mau mengusulkan pembatasan sosial berskala besar yang saya anggap cukup ekstrim kalau itu diperlakukan, dukungannya tolong mengajak warga masyarakat, tetangga kita, keluarga kita, tolonglah menahan diri sedikit. Jangan ada, karena begini DIK, kata kunci untuk memutus mata rantai ini secepatnya itu tegakkan itu, yaitu social distancing dan physical distancing. Harus diingat bahwa makanan empuk dari virus corona ini adalah mencari tempat berkumpulnya orang. Nah, masjid itu adalah sarana tempat berkumpulnya orang. Saya juga melihat laporan terakhir, masih banyak warga saya yang berkeliaran di mana-mana. Menjelang buka puasa lah, bahkan ada yang balapan-balapan apa semua. Jadi saya melihat perilaku masyarakat seperti ini, marilah kita perangi bersama. Kalau perlu kita rame-rame, jangan hanya petugas gugus percepatan ini sangat terbatas sekali Mbak Ika, sangat terbatas sekali. Saya sudah kerahkan camat saya, lurah saya, semua komponen saya. Ini Parepare kan bukan banyak sekali yang harus kita tangani seperti itu. Jadi Pak Anwar, marilah kita berdoa mudah-mudahan kota Parepare ini kita bisa cepat mengantisipasi penyebaran virus corona ini sehingga cepat pulih dan kondisi ekonomi kita tetap stabil. Minggu kemarin kami ada pertemuan high level meeting dengan Pak Gubernur dan semua komponen-komponen terkait dengan inflasi di semua daerah. Alhamdulillah Parepare masih cukup terkendali inflasinya, bahkan kita masuk dalam deflasi. Nah, hal ini mudah-mudahan kita bisa pertahankan, tetapi persoalan corona ini apabila kita tidak bersama-sama memutus mata rantainya, terkendali dan menyebar kemana-mana, maka tidak tertutup kemungkinan inflasi kita melonjak sekali. Sekarang inflasi kita terkendali, bahkan deflasi. Seperti itu, Daika. Baik, mohon izin Pak, masih dari pertanyaan Pak Anwar di Capak Galung tentang terkait dampak ekonomi. Bagaimana kemudian skenario pemerintah daerah terkait imbasnya kepada masyarakat yang sudah masuk di pekan keempat? Apalagi ada kompleks atau perumahan yang sudah diberlakukan PSBK, demikian Pak Wali. Jadi itu tadi saya katakan ada indikator yang saya lihat bahwa kita Parepare ini inflasinya masih terkendali. Jadi yang dimaksud inflasi terkendali, ketersediaan barang memadai dan kemampuan beli masyarakat memadai juga. Tetapi ini fluktuasinya tidak bisa diprediksi Mbak Ika. Sehingga saya mengambil asumsi terburuk bahwa dari perjalanan waktu persoalan COVID-19 ini, virus corona ini pasti aktivitas perekonomian di Parepare ini pasti akan menurun. Dan kalau aktivitas perekonomian menurun, maka daya beli masyarakat saya pasti lemah. Olehnya itu saya ambil kebijakan, yaitu melakukan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat yang tidak mampu secara masif dan terstruktur, yaitu beras peduli. Kita juga telah menganggarkan alokasi-alokasi dana yang sudah digeser, yaitu pasar murah. Nah, pasar murah ini banyak yang mengapresiasi karena memang harus murah. Kalau perlu 1/2 harga. Ini saya rasa cara langkah-langkah untuk mengantisipasi. Jangan sampai terjadi hal-hal yang betul-betul bisa meresahkan masyarakat karena kita tidak bisa pungkiri. Kalau aktivitas perdagangan tidak normal, saya yakin kondisi perekonomian kita, pasti tingkat pertumbuhan ekonomi kita yang sudah baik, 6,9% bisa saja turun menjadi 4 atau 5%. Kalau itu terjadi, maka kondisi kita ini pasti sangat-sangat memprihatinkan karena kondisi kemampuan beli masyarakat dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, mohon izin Pak Wali, kami kembali menyampaikan beberapa masukan, pertanyaan dan juga mungkin apresiasi dari masyarakat. Ada Bapak Bahtiar Abu Bakar menyatakan bahwa tidak bisa tuntas Pak Wali
tanpa partisipasi masyarakat secara maksimal. Kemudian menyusul dari Idam Jufri, status ODR OTG, konsekuensi dari riwayat perjalanan dari luar kota yang bersangkutan. Dibutuhkan dukungan penuh dan kerjasama saat kunjungan dari tenaga kesehatan dan pemantauan selama 14 hari, Bapak. Ya, jadi makasih. Saya rasa Saudara Bahtir Abu Bakar ini adalah tokoh masyarakat juga. Saya senang sekali dan mengapresiasi kalau pemikiran beliau itu ada kesadaran bahwa ini tidak akan bisa berakhir kalau tidak ada pelibatan masyarakat. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, LSM, mari dong bersuara. Tolong, inilah momen kesempatan kita untuk mendulang pahala di bulan suci Ramadan ini. Mengajak warga masyarakat, mengajak saudara-saudara kita, mengajak saudara-saudara kita yang seiman, agar supaya nahan diri, jangan berkumpul semua acara, bukan acara tarawih saja. Karena ada fenomena saya lihat seperti ini, seperti yang dilaporkan, masjid A patuh, masjid B patuh, tapi masjid C belum patuh, maka jamaah masjid A dan B ini berbondong-bondong pergi berjamaah di masjid C karena masih terbuka. Masih ada ruang untuk berjamaah di sana. Ini yang perlu, saya paling khawatir yang seperti ini. Karena terus terang, di Parepare ini sudah terjadi transmisi lokal. Transmisi lokal, coba bayangkan, orang Lompok memindahkan, orang Lompok Mas memindahkan ke Ujung Bulu. Nah, ada lagi gejala-gejala ke Soreang lah, ke tempat lain lah. Ini namanya transmisi lokal. Jadi kalau umpamanya kita tidak sependapat dengan Saudara Abu Bakar yang punya kesadaran mengajak masyarakat dan pesimis kalau tidak terlibat masyarakat, maka itu bisa terjadi. Jadi kata kuncinya di sini pelibatan kita semua. Marilah kita jaga diri kita sendiri supaya kita jaga orang lain. Kalau orang lain menjaga dirinya, maka dia jaga diri kita. Nah, inilah barangkali konsep yang paling ideal. Mari sama-sama kita bergerak. Itu masjid-masjid banyak di Gembok, tidak sekedar di Gembok, Pak. Di Gembok itu karena dukungan tokoh masyarakat setempat. Warga masyarakat yang minta. Kemarin di Kebun Sayur atau di mana itu Al-Kausar. Semua masyarakat WA saya, tokoh masyarakat WA saya. Kenapa di sana masih melaksanakan? Bahkan ada ustaz yang memprovokator dalam tanda kutip. Menyampaikan pemahaman-pemahaman yang keliru. Kalau berhadapan dengan masyarakat yang pas-pas pengetahuannya, dia pasti akan mengikuti arah-arah yang bersifat tidak benar itu. Olehnya itu sekali lagi, apa yang kami lakukan ini adalah model yang sangat ditentukan. Ya, model ini, model tim kerja tim gugus ini sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat, peran serta masyarakat. Tokoh-tokoh agama, organisasi-organisasi Islam, majelis pokoknya organisasi yang berkaitan dengan keagamaan, tolonglah mari kita turun bersama-sama. Ormas-ormas lainnya seperti itu, Mbak Ika. Yang satunya tadi siapa? Okay. Mbak siapa, Pak? Bapak Idam Jufri. Idam Jufri, benar apa yang dikemukakan beliau itu. Kita sekarang ini kota kita ini adalah kota lintas, ya. Makassar yang sudah ratusan positif, ya, sudah ratusan positif. Kalau tidak salah sudah di atas 600, kalau tidak salah ya, mohon maaf. Dia sudah diterapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, tetapi kenyataannya mobilitas antara Parepare, daerah di sekitar kita ini ke Makassar masih tinggi. Itulah sebabnya saya menyadari saya harus perketat orang yang dari Makassar dan orang yang ke Makassar. Nah, terutama orang yang dari Makassar ini kita perketat di perbatasan kita. Kalau bukan warga Parepare, arahnya ke timur dan utara Sulawesi Selatan, apakah dia mau ke Pinrang, Sidrap, Enrekan, dan lain sebagainya, kita arahkan supaya dia melewati jalur di Bacepiki sana. Jadi saya lakukan itu karena itu tadi. Mungkin kita jaga daerah kita, kota kita, tapi kita lalai dengan mobilitas yang tinggi. Mobilitas tinggi dari Makassar. Ini salah satu pandangan. Yang kedua, saya juga memantau. Nah, memantau. Kenapa OTG kita 900-an? Karena apabila ada warga saya tahu dan diketahui ke Makassar mungkin kebutuhan yang sangat mendesak,
maka begitu dia pulang seketika dia harus ditetapkan sebagai OTG. Nanti 14 hari kemudian setelah dari Makassar baru kita coret dia sebagai OTG. Seperti itu Mbak Ika. Oke, baik. Kemudian ini mungkin ada yang baru bergabung bersama kita di segmen ini, Pak Wali, dari Ibu Ima yang mengatakan sangat khawatir sekali dengan perilaku masyarakat di Kota Parepare yang dengan sengaja dalam tanda kutip tidak mengindahkan daripada himbauan pemerintah. Dan pertanyaannya Pak Wali, langkah-langkah pemerintah selanjutnya, mengingat masih banyak yang mungkin tidak mengikuti daripada fatwa yang dikeluarkan atau maklumat dari tim gugus itu sendiri, Pak. Dari Ibu Ima. Makasih Bu Ima. Saya senang wargaku yang prihatin. Kalau dia sudah dalam posisi prihatin, maka pasti secara naluri dia akan terlibat dengan konsep-konsep penanganan oleh pemerintah, dalam hal ini tim gugus. Benar adanya bahwa masyarakat sekarang ini, apa yang kita lihat, rasakan, saksikan bersama tadi itu adalah karena pemahamannya yang sangat-sangat terbatas. Dan yang tidak kalah pentingnya, saya mendapat laporan bahwa kelompok-kelompok masyarakat yang dalam melakukan perlawanan dalam tanda kutip untuk memotong mata rantai virus ini, konsep penanganan kita, itu cenderung ditanggulangi oleh orang-orang atau kelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Dan orang-orang kelompok yang tidak bertanggung jawab ini memang rutinitasnya seperti itu. Selalu mencari kelemahan pemerintah. Padahal untuk kasus ini, silakan hal lain Anda mencari kelemahan pemerintah. Tetapi untuk kasus ini kita tidak boleh main-main. Karena ini menyangkut hajat orang banyak. Ini menyangkut jiwa orang banyak. Jangan main-main. Saya punya kewenangan untuk itu. Yaitu terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018, apabila ini diterapkan dan Undang-Undang 84, maka sanksinya tegas. Bisa dengan ancaman kurungan 1 tahun penjara, denda 100 tahun. Saya akan lihat ini, kalau memang dia keras kepala, betul-betul OKP yang tidak bisa dikendalikan, maka saya punya langkah-langkah tegas. Kami ada TNI Polri, tapi kita sayang juga warga kita. Tetapi kalau demi hajat orang banyak, dia tidak mau berulah, kerjanya hanya memprovokasi terus, hanya mengasih, seolah-olah kita salah ini. Tolonglah. Ini persoalan ulama dan umara sudah duduk bersama secara nasional dan linear turun ke bawah sampai ke daerah. Fatwa Majelis Ulama, ada yang menafsirkan, multi tafsir. Coba kita lihat dulu. Fatwa Majelis Ulama itu keluarnya kapan? Kalau keluarnya fatwa ulama itu, Majelis Ulama itu dikaitkan dengan kekinian yang makin membuat keadaan yang ekstrim, tolong dipahamilah. Kita ini sudah zona merah, tidak boleh main-main. Kalau umpamanya saya mau masa bodoh, ya saya usulkan PSBB. Kalau sudah PSBB, pasti upaya paksa. Tidak akan ada lagi yang berkeliaran. Saya yakin rakyat saya, ya lumayanlah yang memahami pemikiran pemerintah sekarang ini. Lumayanlah memahami kerja-kerja tim gugus percepatan ini. Namanya saja tim gugus percepatan. Kita harus cepat ambil langkah. Karena kalau tidak, kita yang dikuasai oleh virus corona, nauzubillah min dzalik. Apa yang kita bisa lakukan lagi? Kita bisa punah, maaf ini. Saya pakai bahasa ekstrim ini. Jadi seperti itu Mbak Ika, saya apresiasi Mbak Ibu Ima ini sebagai orang yang berpikir secara intelek, tidak ada pilihan lain. Kami juga dulu melakukan langkah-langkah persuasif. Itulah kasus Ibu Camat Ujung. Ada saja memprovokator. Bayangkan, apa tidak memprihatinkan kalau dilapor camat kita yang menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk menjaga warganya, jiwa warganya, keselamatan warganya. Ada saja kelompok yang memprovokator untuk melapor ke polisi. Maka saya bersikap, karena sebagai orang hukum, tidak boleh saya biarkan itu. Saya sudah melakukan laporan kick balik. Laporan balik kepada yang melapor, kita sama-sama membuktikan mana yang benar. Dan serahkan kepada aparat hukum yang melaksanakan. Baik, Pak Wali. Baik, Pak Wali, ini begitu banyak pertanyaan yang masuk di fanpage kami. Kami mohon izin untuk membacakan kembali dari Bapak Andi Putrawajo. Tapi Pak Wali, kalau masih ada masjid terbuka, mohon izin sekalian cabut sementara listriknya. Mohon petunjuk Pak Wali. Ya, terima kasih banyak saudaraku Andi Putrawajo. Sebenarnya maaf, saya harus katakan ini bulan Ramadan. Ini ide murni saya. Saya harus bertanggung jawabkan. Ini ide murni saya di depan pejabat-pejabat TNI Polri
pejabat-pejabat TNI Polri waktu kami rapat terbatas tim gugus percepatan. Setelah kita berdiskusi, langkah-langkah yang ingin diambil adalah langkah tegas. Tapi saya berpikir saya mau cintai warga saya masih menghargai warga saya yang menjalankan ibadah puasa. Maka lahirlah ide saya pada waktu itu. Demi Allah nih, saya harus katakan ini ide saya. Dan saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Saya bilang yang paling efektif. Karena saya hadirkan PJU saya hadirkan Direktur PDM saya. Yang paling efektif Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Dandim POM, Pak Danyom Brimob. Pada waktu itu Pak Kajari hadir, pada waktu itu saya ada ide. Bagaimana masjid yang bandel ini, kami ambil contoh, Masjid Al-Manar, kita putuskan aliran listriknya. Kita putuskan PDAM-nya untuk menciptakan bahwa fungsi masjid itu tidak bisa terlaksana. Agar mereka tidak berkerumun. Karena ada juga pemikiran kita mau semprot dengan pemadam pada waktu itu. Nah, tapi saya pikir langkah yang paling baik dari segi preventif, pencegahan adalah kita matikan lampunya dan bahkan seperitakan termasuk lampu penerangan jalan matikan. Karena jangan-jangan lampu merkuri masih terpancar masuk di masjid, masih mereka bisa beribadah. Jadi saya mohon maaf pada kesempatan ini, apa yang saya lakukan itu karena demi kepentingan kemaslahatan, demi kepentingan umat, demi warga Ujung Bulu. Masa kecil saya di masjid di situ, Pak. Saya di situ masa kecil saya. Ada masih tanya warga-warga Ujung Bulu, pasti tahu bahwa di sini masjid inilah tempatnya wali kota bermain waktu masa kecil. Jadi saya justru mengambil langkah seperti itu, tapi toh dipelintir macam-macam tuduhan kepada saya. Hanya Allah yang maha mengetahui bahwa apa kebijakan saya itu adalah kebijakan yang paling bijak dalam rangka preventif untuk menjaga jiwa warga saya. Seperti itu, Mbak Ika. Jadi terima kasih Putra Wajo atas dukungannya. Saya mengambil langkah-langkah itu adalah langkah yang paling bijak sekali ketimbang dia langkah-langkah tegas. Saya bisa perintahkan kepada TNI Polri untuk ambil langkah tegas seperti itu. Saya harus katakan juga, ya tidak ada pilihan lain nantinya kalau memang masih ada kesan mau melawan pemerintah. Saya rasa kita berada pada negara hukum. Saya siap menghadapi dan siap menanggung risikonya kalau ada yang ingin berhadapan-hadapan untuk mencelakakan warga yang lebih banyak yang mau mencelakakan kepentingan kemaslahatan. Saya siap menanggung risikonya demi untuk rakyat saya. Seperti itu. Baik, Pak Wali, saya kira ini cukup jelas dan menjadi warning dan harus kita tanggapi secara serius. Kemudian pertanyaan yang masuk di fanpage kami kemudian, Pak Wali izin dari Bapak Lukman Marwan yang hampir senada dengan pertanyaan Bapak Solihin. Perlu diaktifkan kembali Siskamling RW dan RT untuk lebih memaksimalkan pemutusan virus corona, mengingat masih banyaknya masyarakat yang kurang edukasi. Demikian Pak Tovan. Makasih Pak Lukman. Lagi-lagi saya maaf Mbak Ika, kalau ada yang mengkritisi juga tolong diungkap pertanyaannya, saya jawab. Ini semua ini saya senang sekali karena mereka ini adalah orang-orang yang istiqomah. Orang yang menghargai keberadaan pemerintahan, orang yang menghargai ke pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran ulama. Siapa lagi yang mau berpikir positif kalau bukan kita? Apa? Kami juga tersiksa, kami juga gerah sekali dengan situasi keadaan ini. Jadi apa yang dikatakan Pak Lukman, Siskamling itu sistem keamanan lingkungan itu memang yang paling efektif, yang paling baik sekali. Saya akan tampung pemikiran ini dan saya akan diskusikan dengan jajaran Forkopimda, Bapak-Bapak TNI Polri, Kejari, apa semua, kita optimalisasikan. Siskamling ini orientasinya adalah kita kasih kewenangan. Kita kan ada Babinsa, Babin Kamtipmas, setiap kelurahan. Mari, kita kalau Siskamling ini dioptimalisasikan di tiap-tiap kelurahan, RW, RT, saya yakin cukup efektif. Ini pemikiran yang saya tidak sempat pikirkan apa yang dipikirkan Saudara Lukman ini, sistem keamanan lingkungan. Ya, per RW, per RT, ayo. Kalau ada yang lewat, ada yang jalan, mau tidak tahu jelas apa, ayo. Mari kita melakukan langkah-langkah preventif untuk itu. Saya akan tampungin, saya akan catat khusus, saya sudah catat ini. Saudara Lukman punya pemikiran, diaktifkan kembali Siskamling yang ada. Terima kasih. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya Pak Wali, mohon izin, ini dari Pak Alwi, tokoh masyarakat yang merupakan Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Kelurahan Watang Bacu Kiki. Ini kabar baik disampaikan bahwa Bacu Kiki 0% untuk kasus COVID-19 ini. Tetapi bagaimana kemudian
apakah tidak berdampak nantinya Pak Wali ketika ada warga yang keluar mencari masjid untuk sholat tarawih di luar wilayah Kecamatan Batu Kiki dan balik lagi ke Batu Kiki? Maaf begini, ya, betul. Jadi yang saya maksudkan tadi itu 0% adalah masjid melaksanakan salat tarawih dan sholat Jumat. Itu ya, bukan yang terindikasi positif. Justru di Kecamatan Batu Kiki itu ada 5. Itu klasternya Kapurung. Di Lompok itu kan Kecamatan Batu Kiki. Nah, terkait dengan adanya perilaku urban masyarakat jamaah, Masjid A, Masjid B tutup. Tapi Masjid C buka. Perilaku urban ini saya melihat ada. Karena tidak lazim ada masjid tertentu seperti Masjid Al-Hidayah di Kampung Baru sana. Sekarang frekuensi orang berjamaah itu sangat membludak. Setelah dievaluasi, oh ini perilaku dari jamaah Masjid A, B yang sudah digembok lari ke sana, sehingga ya maaf, kami dari tim gugus akan mengambil langkah tegas. Kalau masih tetap di masjid itu dibuka, saya rasa kami punya kewenangan. Itu yang saya katakan tadi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, apabila itu dilanggar, ancaman hukumannya 1 tahun dan dapat didenda 100 juta. Saya tidak menakut-nakuti, tapi sekali lagi judul besarnya di sini substansinya adalah kami berpikir, bekerja dan bertindak demi untuk menjaga orang banyak. Kasihan, itu namanya virus corona. Apabila sudah masuk di medianya tubuh manusia, satu virus bisa berkembang menjadi jutaan virus corona. Tanya ahlinya. Ini yang kita tidak mau. Mana lagi OTG kita banyak. OTG kita ini banyak karena maaf, mobilitas masyarakat Parepare masih belum bisa dibendung ke Makassar. Karena itu salah satu kriteria. Masuk ke zona merah, pulang sudah OTG. Berinteraksi di daerah. Seperti contoh. Saudara AB ini yang di Ujung Bulu merupakan jamaah dari masjid Ujung Bulu, Al-Manar. Itu setelah diteliti, dikaji, dilihat video CCTV-nya, diprediksi antara 20-30 orang yang harus di rapid test. Tidak bisa tidak. Itulah sebabnya saya sudah umumkan, bagi warga Ujung Bulu dan sekitarnya, bagi warga yang berjamaah di Masjid Al-Manar, yang merasa pernah berinteraksi dengan Tuan AB ini, segera ke rumah sakit. Kita rapid test gratis. Nah, selebihnya dari jamaah itu, kalau jamaah ada jumlahnya sekitar 300-400, maka ratusan itulah juga masuk OTG. Jadi seperti itu karena pernah berkunjung ke rumah sakit, pernah berkunjung berjamaah di Masjid Al-Manar. Karena dia berjamaah, ada jamaah namanya AB sudah positif, tidak ada pilihan lain. Jadi saya rasa ini yang perlu kita waspadai, jangan sampai ada warga Batu Kiki. Batu Kiki itu terdiri dari 4 kelurahan. Itulah saya tekankan, 4 lurah saya, Lurah Lemoe, Lurah Lompoe, Lurah Watang Batu Kiki. Jadi kita berusaha mengantisipasi. Jadi mohon wargaku, rakyatku, kami dari tim gugus dan jajaran pemerintah kota tidak pernah tinggal diam. Walaupun memang sekarang kami tegakkan juga social distancing, tapi kerja-kerja yang berkaitan untuk penanganan kemaslahatan kami tidak pernah berhenti. TNI Polri dan jajarannya sampai di bawah itu kerja terus seperti itu. Jadi terima kasih kepada Pak Alwi, tolong pantau juga rakyat tak, pantau warga tak, jangan sampai ada perilaku seperti itu. Kita paham semangat beragama itu adalah hak individu, tapi semangat beragama ini harus dilandasi dengan agama yang berilmu. Seperti itu, ya. Baik, dan pemirsa, kami paham betul begitu besar apresiasi Anda untuk ikut berinteraksi bersama kami di kesempatan yang luar biasa bersama Pak Wali Kota Parepare. Dan kita sampai di penghujung acara dan sedikit ada pesan harapan dari Bapak Haji Dahri Mama, tokoh masyarakat Parepare yang berdomisili di Balikpapan, Pak Wali, dengan penuh haru menyatakan super Wali Kota Parepare Bapak Taufan, semangat terus Bapak Wali Kota, Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai Bapak dengan penuh haru.
dari Balikpapan. Silakan Pak Wali. Makasih Pak Haji Dahri. Saya rasa Pak Haji Dahri ini adalah warga Parepare yang ada di Balikpapan. Maaf Pak Haji, sampai inilah keterbatasan kami, hanya inilah kemampuan kami. Tapi hanya Allah lah yang Maha mengetahui. Niat kami ini adalah kerja-kerja keumatan. Saya tidak mau ada rakyatku, ada wargaku jatuh korban karena virus corona ini, terlebih-lebih lagi karena kelalaian kita, karena arogansi kita, karena kesombongan kita. Hanya kita lah yang merasa benar, hanya kita lah yang merasa betul, hanya kita lah lebih pintar dari para ulama, tokoh-tokoh agama. Ini yang menjadi penyakit masyarakat. Saya harus katakan orang ini cari popularitas, orang ini cari panggung. Tolong kasihan, jangan cari popularitas, jangan cari panggung, jangan berpolitik suasana sekarang ini. Sangat memprihatinkan. Coba saya kasih contoh Pak Haji Dahri. Indonesia pada tanggal 2 Maret, Presiden mengumumkan baru dua yang positif dari Depok di Indonesia. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sekarang ini sudah berapa? Sudah puluhan ribu. Parepare sekarang ini sudah ada 11 positif. Apakah kita mau lihat? Apakah kita mau kerja santai? Mau lihat penyebaran ini? Tolong taruh maki dulu kesombongan tak itu jauh-jauh, timpan jauh-jauh. Jangan taruh itu kecerdasan tak yang tidak mendasar, tempat yang jauh-jauh. Jangan main-main dalam kondisi seperti ini. Itulah harapan saya Pak Haji Dahri. Mudah-mudahan doa warga Parepare dari Kalimantan sana yang sempat mendengar dan menyaksikan TV Peduli ini, saya berterima kasih. Mohon doa dari jauh. Kami tidak mau main-main Pak. Saya sebagai wali kota ini punya masa waktu, jabatan, sebagai tim gugus. Tetapi rakyat harus dipikirkan dalam jangka yang sepanjang-panjangnya. Untuk apa? Kalau sudah kena virus corona, sembuh, tapi tidak bisa beraktivitas lagi. Produktivitas kehidupannya terbatas. Untuk apa? Ingat Ki, orang yang kena virus corona itu yang diserang adalah paru-parunya, bukan yang lain-lain. Bayangkan kalau paru-paru kita sudah tidak bisa berfungsi 100%, apa yang kita mau perbuat? Ini masyarakat tidak paham. Bayangkan kemarin, semalam ada berita, bayi 1 bulan pun kena virus corona. Dikena itu karena proses persalinan di rumah sakit, tidak ditahu dari mana carrier-nya ini. Seperti itu Pak. Ya, kasih Kak Ika. Hai Pak Wali, izin kita sudah berada di penghujung acara. Mohon izin Pak Wali Kota untuk memberikan closing statement, himbauan, arahan, juga maklumat kepada seluruh masyarakat Kota Parepare atau siapapun yang saat ini bisa menyaksikan kita melalui fanpage Facebook TV Peduli. Silakan Pak Taufan. Makasih Ika. Saya minta jangan bosan-bosan dengan himbauan saya. Kata kuncinya pandemi COVID-19 ini adalah kita harus ikhlas menerima anjuran pemerintah, tokoh agama terkait social distancing dan physical distancing. Kita di rumah saja. Kita butuh waktu hanya 14 hari pemotongan mata rantai. Tapi kalau kita tidak kompak 14 hari ini, maka ini akan berkepanjangan terus. Cuma saya harus sampaikan, itu jumlah PDP kita sekarang ini 13 orang. Mudah-mudahan 13 orang ini tidak menjadi positif. Jadi potensi kita untuk melaju lebih jauh terbuka, tapi potensi kita untuk memangkas penyebaran virus corona ini juga berbesar peluang itu kalau kita mau tetap di rumah saja. Dalam suasana bulan suci Ramadan ini, tidak apa-apalah kita siram super mie saja, batasi ke pasar. Kita makan apa adanya dengan keluarga. Saya rasa dengan kondisi seperti itu, rasa syukur kita yang tinggi, jangan terlalu rewel, mau makan ini, kalau tidak memungkinkan, nggak usah lah Pak. Saya butuh dukungan kita semua, tidak boleh tidak ada yang tidak mengindahkan. Saya minta dari semua lapisan masyarakat, marilah kita tampil dalam beribadah, mendulang pahala bulan suci Ramadan adalah ikut menyadarkan lingkungan kita, keluarga kita, semua agar bisa nahan diri. Yang kedua, saya butuh dukungan juga. Saya menghimbau kepada mereka-mereka yang diberikan nikmat rezeki yang lebih, tolonglah keluarkan bantuan-bantuan sosialnya bagi saudara-saudara kita yang lain. Banyak pengusaha-pengusaha yang sukses. Inilah momen yang terbaik. Saya pikir kalau kita mengeluarkan zakat, bantuan-bantuan sosial lainnya apapun modelnya, karena ya
orang-orang keturunan orang Chinese, banyak yang hebat di Parepare, banyak toko bangunan yang sukses. Karena dia tidak mengeluarkan zakat, ya keluarkanlah bantuan-bantuan sosialnya. Store di kantor posko tim gugus. Banyak. Anda sukses seperti itu karena rakyatku. Rakyatku adalah konsumen. Saatnya sekarang untuk saya mengajak. Keluarkan bantuan-bantuan sosialnya. Tidak apa-apa saya sebut. Banyak toko-toko yang besar di Parepare ini. Tapi sampai sekarang ini saya belum melihat langkah-langkahnya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh masyarakat, pengusaha, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi yang telah memberikan bantuan untuk disalurkan melalui tim gugus percepatan ini, apapun modelnya, apapun bentuknya, biar selembar masker, saya apresiasi. Mudah-mudahan Tuhan Maha mengetahuinya dan membalas kebaikan dari Bapak dan Ibu sekalian semua. Sekali lagi, saya mengajak kita semua, marilah senantiasa kita nahan diri. Kita di rumah saja. Ajak keluarga dan sahabat kita. Batasi diri ke pasar, batasi diri ke tempat lain. Kalau kita ingin melihat cepat berlalu ini, hanya itu ada kata kuncinya. Dan yang tidak kalah pentingnya, masyarakat keluargaku yang saya cintai, jangan dengar kata-kata apapun yang dikemukakan oleh provokator-provokator yang berkeliaran di luar sana. Jauh lebih berbahaya provokator daripada OKB itu. Orang keras kepala hanya masalah waktu. Kalau ada yang bisa sadarkan, saya rasa itu hilang dengan sendirinya. Tapi yang provokator-provokator ini, yang merasa pintar, yang merasa hebat, dia lebih pintar dari segala-galanya. Tolong nahan diri. Untuk kali ini jangan membuat panggung sendiri. Marilah kita keroyok satu panggung saja, yaitu memangkas penyebaran virus corona ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Taufan untuk waktu yang luar biasa pada pagi hari ini. Semoga masyarakat Kota Parepare, seluruh pemirsa dimanapun berada dan bisa menyaksikan siaran kita pada pagi hari ini bisa mengindahkan, mengikuti instruksi pemerintah dengan sesadar-sadarnya demikian. Dan yang pasti semoga COVID ini bisa cepat berlalu dan selamat menunaikan ibadah puasa Pak Wali bersama keluarga. Dan semoga di kesempatan berikutnya kita bisa bergabung lagi di layar kaca televisi peduli kesayangan pemirsa di rumah. Terima kasih Pak Wali. Kasih Deika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik saudara pemirsa dimanapun Anda berada, itulah tadi kebersamaan kita bersama Bapak Wali Kota Parepare, Dr. Haji Muhammad Taufan SHMH, dalam segmen khusus protokol penanganan COVID-19 di Kota Parepare yang sampai pagi hari ini angka yang cukup menakutkan. Dan tentunya ini harus menjadi perhatian serius bagi kita semua saudara, bagaimana kemudian kita bisa menyikapi ini dengan bijaksana. Dan yang pasti, seperti kata Pak Wali, ini jangan kita jadikan sebagai panggung sendiri. Tapi bagaimana kemudian, disadari atau tidak, kita memiliki tanggung jawab untuk perang melawan virus. Saya mewakili teman-teman kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan juga Pak Wali Kota terima kasih terkhusus bagi Anda yang sudah bergabung dan mengirimkan pertanyaan dan juga masukan via fanpage Facebook TV Peduli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.